Halo Sobat PPATK, jumpa lagi di Jumatan. Jumpa PPATK Pekanan. Sama saya M. Natsir Kongai. Sobat PPATK, hadir bersama kita Mas Yunanto Heribowo. Sering disebut dengan Mas Riko ya, panggilan akrab beliau. Beliau ini analis senior yang sudah sejak lama bergabung di PPATK dan juga pengurus asosiasi dari analis. Ya, nanti Mas Riko akan jelaskan tuh apa asosiasi dari analisis yang baru dibentuk ya. Ini Sobat PPATK, perkembangan tahun ke tahun, tipologi, modus operandi, pencucian uang tuh luar biasa meningkat dan berbagai macam cara dilakukan ya untuk agar penegak hukum sulit ya mengejar uang hasil kejahatan yang ada. Kalau di awal-awal dulu berdiri PPATK itu baru 1.0 perkembangan modus dari pencucian uang yang ada. Tapi sekarang sudah bisa 5.0 ya, di mana pelaku pencucian uang itu selain tidak lagi menggunakan uang pada sistem perbankan misalnya ya, tapi juga sudah menggunakan kripto ya dan yang canggih-canggih lainnya. Nah, Sobat PPATK, kita sangat ya bersyukur ya bisa menghadirkan Mas Riko untuk memberi pemahaman ataupun sharing informasi ya buat kita Sobat PPATK. Ini gimana nih Mas Riko menghadapi cepatnya ya pertumbuhan perkembangan modus operandi dari pencucian uang yang ada? Baik, terima kasih Bang Fiu. Halo Sobat PPATK. Nah, saya Riko. Ini kita sesi yang menarik nih, berdiskusi pagi, siang, sore ini bersama Bang Fiu gitu. Karena hal-hal yang mungkin nanti akan kita diskusikan ini menarik gitu. Iya. Challenging. Pasti menarik ini buat Sobat PPATK nih, Mas Riko. Ya, baik. Bang Fiu, begini Bang Fiu. Jadi saat ini kita sudah 22 tahun rezim Aku PPT di Indonesia. Nah, kondisi pada saat ini jauh sangat berbeda dengan pada saat pertama kali PPATK didirikan. Apa yang kita lakukan 20 tahun lalu, apa yang kita lakukan 10 tahun yang lalu, ini sudah berubah. Karena apa? Semua sudah berubah nih Bang Fiu. Dunia berubah, teknologi berubah, orang berubah gitu kan. Masyarakat, tatanan berubah, situasi politik, ekonomi berubah. Begitu juga dengan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Bagaimana cara para pelaku kejahatan itu juga ikut berubah. Jadi semua berubah, termasuk bagaimana cara kerja PPATK. PPATK selalu Harus juga berubah ya. Constantly berubah. Iya. Constantly berubah. Kalau kita tidak beradaptasi, kita tidak mengikuti perubahan, maka PPATK akan tertinggal. Maka upaya penegakan hukum, upaya pencegahan, upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme ini tentunya akan tertinggal. Nah, kita bayangkan Bang Fiu, di mana kondisi 10 tahun yang lalu tidak terpikir bagi kita ada cara-cara untuk melakukan transaksi dengan tidak terdeteksi, transaksi anonim, transaksi yang hanya berhubungan dengan layar komputer, transaksi yang hanya berhubungan dengan layar smartphone kita gitu. Kita tidak bisa bayangkan 10 tahun yang lalu gitu. Nanti begitu juga mungkin kita harus antisipasi 10 tahun yang akan datang itu situasinya juga akan berbeda dengan apa yang kita alami sekarang. Nah, itulah kenapa PPATK, khususnya para analis transaksi keuangan yang ada di PPATK, ini kami terus meningkatkan kapabilitas, kita terus tingkatkan profesionalisme, kita terus meningkatkan sinergi demi kita bisa mewujudkan satu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme secara lebih efektif gitu. Nah, mungkin itu ya preambul dulu Bang Piu gitu, karena ya
yang intinya adalah kita ini berubah gitu. Iya. Karena dunia berubah, semua yang kita di PPATK termasuk cara kerja, analisis ini juga berubah. Kita terus keep up dengan perkembangan teknologi, perkembangan zaman, perkembangan situasi. Jadi menarik ya nih Mas Riko ini ya, terkait dengan perubahan. Nah kalau kita lihat sejarah ya, dinosaurus yang hidup pada puluhan ribu tahun yang lalu itu hampir sama sebangun dengan monyet juga, orang hutan gitu ya, pada masa yang sama. Nah tapi pada periode tertentu itu dinosaurus dan sejenisnya itu punah di muka bumi. Tapi monyet, orang hutan itu bisa eksis sampai saat ini. Kenapa? Monyet mampu mengikuti perubahan yang ada. Jadi ini cukup menarik nih apa yang Mas Riko sampaikan. Harus kita bisa berubah ya, mengikuti perkembangan yang ada. Lalu kemudian dengan perubahan yang ada tadi, itu oke, sebelum pertanyaan itu saya sampaikan dulu. Tadi ini ada yang bagus ini, Mas Riko nih, terkait dengan bahwa sekarang itu pelaku pencucian uang itu tidak lagi bersentuhan ya dengan uang hasil kejahatannya. Ada bisa dilakukan dengan komputer tanpa dia tersentuh. Itu mungkin bisa tidak lanjut itu. Iya. Penjelasannya itu Mas Riko. Iya, begini Bang Fiu. Jadi ini sebetulnya sejalan dengan perkembangan teknologi Bang Fiu. Teknologi itu bagus Bang Fiu. Teknologi berkembang, semua memudahkan kehidupan manusia Bang Fiu. Iya. Termasuk dalam hal bertransaksi. Bayangkan yang tadinya manusia itu melakukan transaksi hanya orang per orang. Ya. Saya dengan Bang Fiu bertransaksi, deal, ya kita salaman, memberikan uang, Bang Fiu memberikan jasa kepada saya atau barang kepada saya. Kemudian ada lagi mekanisme melalui keperantaraan, melalui perbankan contohnya, penyedia jasa keuangan, di mana dulu kalau melakukan transaksi kita datang ke kantor cabang bank, kita berhadapan dengan petugas bank, kemudian kita mengisi berbagai macam form, terus kemudian ditanya-tanya sama petugas bank gitu. Nah, sekarang teknologi sudah menjembatani itu semua sehingga memudahkan orang yang melakukan transaksi dengan lebih efisien, Bang Fiu. Artinya kita di meja kerja kita bisa melakukan transaksi, kita dimanapun bisa melakukan transaksi, kita di luar negeri kita bisa melakukan transaksi. Nah, ini semua berkat perkembangan teknologi sebetulnya. Nah, perkembangan teknologi inilah yang sebetulnya juga menimbulkan sisi-sisi negatif. Nah, di mana kalau misalnya kita tidak bertemu dengan orang, nah ini salah satu risiko, Bang Fiu, gitu. Bahwa transaksi dilakukan tanpa berhadapan dengan orang yang melakukan verifikasi. Nah, ini disukai oleh para pelaku kejahatan gitu, karena mereka tidak berhadapan dengan siapapun, dan itu sejalan dengan semangat motif Bang Fiu, motif dari para pelaku money laundering itu gitu. Sebisa mungkin para pelaku money laundering ini tidak ingin terdeteksi, gitu, karena money laundering itu kejahatan proxy crime, Bang Fiu istilahnya. Jadi sebisa mungkin dia tidak mempergunakan identitasnya sendiri. Sebisa mungkin dia tidak diketahui bahwa dia melakukan transaksi. Kenapa? Karena penjahat-penjahat ini, para pelaku money laundering, para pelaku pendanaan terorisme, mereka tidak ingin identitasnya sebetulnya diketahui. Nah, dengan teknologi Bang Fiu, kita sekarang menemukan betapa mudahnya kita melakukan transaksi tanpa berhadapan dengan petugas-petugas dari penyedia jasa keuangan. Kita datang ke ATM, kita datang ke melalui m-banking, internet banking, kemudian nanti ada bermacam layanan-layanan jasa keuangan yang sebenarnya memudahkan. Tapi hal itu memang
juga dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan. Tapi prinsip pengenalan pengguna jasa kan tetap berlaku ya, meskipun Betul. teknologi memudahkan. Betul. Begitu juga pada saat dilakukan proses pengenalan pengguna jasa atau dilakukan KYC. Nah, ini juga dilakukan secara teknologi, Bang Vio. Sudah ada beberapa step-step yang memang dilakukan oleh para penyedia jasa keuangan dalam mengenali para calon pengguna jasanya dan dilakukan secara teknologi. Dan ini kita sebetulnya mendukung sebetulnya, Bang Vio, karena apapun yang dilakukan ini untuk sebuah kehidupan yang lebih baik, yang lebih efisien gitu kan, itu seharusnya kita dukung gitu. Dan nggak bisa namun juga menghindari kan? betul gitu. Ya sebetulnya kita harus kita terima gitu dengan kita dukung sebetulnya, kita embrace. Nah, namun memang ada langkah-langkah yang harus dilakukan oleh terutama para penyedia jasa keuangan untuk bagaimana mencegah anonimitas, identitas palsu, kemudian juga memastikan bahwa proses identifikasi dan verifikasi tercatat dengan baik, Bang Vio. Karena itulah proses identifikasi verifikasi atau PMPJ, prinsip mengenali pengguna jasa, itu adalah kunci pertama bahwa pemantauan transaksi itu bisa dilakukan dengan baik. Begitu Sobat PPATK. Oke, Mas Riko. Kalau dulu pencucian uang itu misalnya korupsi yang dilakukan oleh pejabat, katakanlah bupati gitu ya, dia disuap karena memberikan izin, ya kan? Itu kan lalu uang suapnya ditempatkan di bank gitu ya. Itu kan yang sangat sederhana ya, Betul. melakukan placement, layering, lalu kemudian kembali lagi uangnya ke dia misalnya gitu. Tapi kan sekarang sudah begitu canggihnya orang melakukan pencucian uang. Tadi dari proses tadi tidak bertatap muka dengan petugas bank, itu dari sisi teknologi di dalam berhubungan dengan banknya. Tapi di dalam melakukan pencucian uang terhadap hasil uang kejahatan itu tadi tidak lagi menggunakan uang rupiah atau mata uang asing, tapi juga menggunakan semacam Bitcoin dan lain-lain. Itu bagaimana itu Mas Riko tuh bisa ya melakukan analisis sehingga uang hasil kejahatannya itu bisa diketahui, atau mentransfernya itu bagaimana, apa yang dilakukan? Kita disuruh buka rahasia dapur oleh Bang Vio. Tapi begini Bang Vio, memang betul, ini menarik nih Bang Vio. Ini tadi Bang Vio menanyakan terkait dengan bagaimana sih analisis korupsi ya Bang Vio, transaksi suap bagaimana gitu. Kita lihat nih Bang Vio, kita contoh transaksi suap atau korupsi atau apapun yang transaksi berhubungan dengan indikasi tindak pidana korupsi, kita lihat Bang Vio. Dulu Bang Vio, orang misalnya korupsi menerima suap. Menerima suap bagaimana gitu? Orang yang menyuap akan diminta untuk tolong transfer ke rekening saya gitu, oleh si pejabat gitu kan. Nah, jadi si pejabat udah mana uangnya gitu, atau diserahkan amplop secara langsung Bang Vio gitu. Tapi sekarang sekarang apakah ada yang begitu Bang Vio? Tidak ada Bang Vio gitu. Kalau ada ya cepat. Itulah itu salah satu perubahan Bang Vio. Di mana cara-cara yang dilakukan para pelaku money laundering, para pelaku kejahatan, atau dalam hal ini kasus suap yang dilakukan 10 tahun yang lalu ini tidak terjadi. Sekarang ini hampir tidak ada lagi. Jadi Bang Vio, kalau kita melihat misalnya ada pejabat diindikasikan korupsi, kalau kita lihat rekeningnya, clean sekarang Bang Vio gitu. Itu begitu gitu, karena memang sudah disadari bahwa ada keberadaan PPATK, ada keberadaan otoritas, ada keberadaan penegak hukum yang sudah diketahui cara kerjanya. Maka para pelaku itu menjauhkan bagaimana melakukan transaksi suap tidak melalui rekening-rekening milik dirinya ataupun keluarganya gitu. Itulah yang disebut sebagai proxy crime. Proxy crime adalah pelaku transaksi atau siapa yang berkepentingan terhadap transaksi, dia akan mencari proxy atau mencari
pihak lain yang akan dipergunakan sebagai sarana melakukan transaksi. Begitu. Proxy, apa artinya proxy? Proxy ini artinya adalah pihak yang melakukan suatu perbuatan untuk kepentingan orang lain. Contohnya, kalau kita ingin tidak ingin terdeteksi, maka akan menyuruh orang lain. Banyak menyuruh supirnya, banyak menyuruh tukang kebunnya gitu. Ada lagi mempergunakan vehicle berupa perusahaan. Nah, ini modus-modus yang saat ini kita sudah banyak kita ketahui, Bang View, gitu. Mempergunakan proxy seperti itu. Itu baru pihaknya. Sekarang transaksinya, Bang View, gitu. Transaksinya kalau tadi konvensional, penyerahan amplop gitu kan, penyerahan kantong kresek gitu, transfer langsung ke rekening bank gitu. Nah, sekarang cara melakukan transaksi sudah sangat banyak gitu. Produk jasa keuangan itu sudah sangat jauh gitu, sudah sangat jauh berbeda dengan 10-20 tahun yang lalu, Bang View. Kita produk perbankan elektronik sudah ada, termasuk apa yang tadi Bang View sampaikan, transaksi Bitcoin. Nah, Bitcoin adalah salah satu cara yang sebetulnya favorit dilakukan oleh para pelaku kejahatan gitu. Nah, Bitcoin adalah sebuah mata uang digital, Bang View, gitu, di mana tidak ada satu intermediari di tengah-tengahnya gitu. Jadi itu adalah sistem blockchain di mana transaksi dilakukan secara instan gitu, di antara jaringan satu terkomputerisasi, sehingga transaksi itu lebih dilakukan tanpa melalui keperantaraan siapapun. Nah, dan ini dilakukan melalui satu fasilitas internet. Nah, dan ini memang salah satu yang dipergunakan oleh pelaku kejahatan, termasuk pelaku tindak pidana korupsi. Tapi bagaimana, apakah ini murni tidak bisa terdeteksi? Tidak, Bang View, gitu. Karena bisa. Karena sekarang ya dimanapun kita sebagai Financial Intelligence Unit pasti kita akan mencari cara bagaimana kita akan mendeteksi area-area yang mungkin sebelumnya kita kesulitan mendeteksi, tapi kita sudah develop beberapa mekanisme, kemudian ada beberapa tools, ada beberapa resource yang membuat kita bisa melakukan deteksi terhadap transaksi-transaksi yang dilakukan dengan mata uang digital melalui blockchain gitu. Jadi memang kita harus akui lebih sulit melakukan, dan tantangannya juga betul tracing aliran dana lah kira-kira. PPATK kan aliran dananya seperti apa sih gitu. Transaksi Bitcoin pun sebetulnya juga aliran dana gitu. Nah, memang tracingnya ini kalau misalnya mata uang digital ini ya memang kita harus akui lebih sulit daripada kita melakukan tracing misalnya transaksi melalui perbankan, transaksi melalui pasar modal gitu. Tapi bukan berarti ini tidak bisa dilakukan gitu. Jadi memang kita percaya, Bang View, bahwa ini teknologi gitu, ini teknologi blockchain gitu. Kalau misalnya nanti dunia atau pasar mempercayai suatu akan bergantung pada teknologi ini, ya kita pasti akan keep up dengan itu gitu. Mas Riko, ini analisa jakah yang perlu meningkatkan pengetahuan, pemahaman terhadap tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, atau juga penyidik perlu meningkatkan pengetahuan yang sama supaya artinya mereka tidak ada berdiri belakang dari pelaku kejahatan. Betul sekali, Bang View. Ini menurut saya memang upaya perubahan, upaya terus keep up dengan teknologi, upaya keep up dengan aturan, upaya kita mengejar ketertinggalan dengan apa yang dilakukan dan modus-modus yang dilakukan oleh para pelaku money laundering. Ini harus dilakukan oleh semua pihak dalam upaya pencegahan dan pemberantasan ini, Bang View, termasuk para penyidik tadi, para penyidik TPPU. Karena upaya pencegahan, pemberantasan gitu dengan PPATK di tengah-tengahnya gitu, itu melibatkan banyak pihak sebetulnya, Bang View. Yang pertama dari pihak pelapor atau penyedia jasa keuangan, penyedia barang dan jasa, profesi, kemudian juga lembaga pengawas dan pengatur gitu.
semua harus keep up, harus beradaptasi, harus berubah gitu, menghadapi modus-modus baru, menghadapi kelakuan-kelakuan ajaib yang dilakukan oleh para terduga pelaku ini money laundering gitu. Dan juga di ujungnya inilah strikernya ini adalah sebetulnya para penyidik TPPU. Nah, para penyidik TPPU lah ini yang memang harus memahami betul gitu, bagaimana mekanisme transaksi dilakukan, channel-channel apa yang dilakukan gitu kan. Kemudian juga bagaimana memanfaatkan informasi dari PPATK itu sendiri gitu. Karena informasi yang disampaikan oleh PPATK itu kita memberikan banyak petunjuk di situ Bang Vio gitu. Bagaimana cara transaksi itu dilakukan, kemudian dilakukan melalui siapa gitu kan. Ingat tadi saya bilang proxy itu Bang Vio gitu kan. Nah, itulah yang sekarang sudah hampir pasti ada proxy Bang Vio. Karena apa? Karena apa gitu kan? Dia kalau kita bilang nanti di rekening saya clean gitu kan. Terus kemudian di rekening si bandar narkoba ini clean, di rekening si bandar judi ini clean, di rekening koruptor itu clean, betul gitu. Karena apa? Itu sudah mempergunakan proxy. Dan proxy inilah, pihak-pihak inilah yang diidentifikasi oleh PPATK. Sebelum pertanyaan saya ke pelaku ajaib yang tadi Mas Riko jelaskan ya. Kalau inspektorat, karena salah satu laporan kita juga untuk pencegahan itu kan menyampaikan juga laporan ke inspektorat di instansi pemerintah. Betul. Jadi perlu juga Kak inspektorat menambah ilmu pengetahuan ya, sehingga ketika dia memanggil, katakan memeriksa ya orang yang pegawai ataupun pejabat yang terduga itu punya pemahaman yang cukup baik juga gitu. Jangan sampai misalnya tadi ya, saya kan dapat hibah dari orang tua saya 10 miliar, adik saya juga dapat, kakak saya juga dapat gitu kan. Padahal misalnya ya, bahwa uang itu dari penyuap yang dititipkan lewat itu dan disebutkan sebagai hibah gitu kan. Nah, kalau diperiksa kan oh iya benar gitu kan. Artinya kalau inspektorat tadi juga dangkal di dalam menggali ataupun memahami kejahatan yang ada, itu tentu normal-normal ya. Nah, ini menurut Mas Riko gimana nih? Ya, saya sependapat dengan tadi apa yang disampaikan Bang Vio gitu. Jadi memang siapapun pekerjaan deteksi money laundering, deteksi pendanaan terorisme gitu, ini sebetulnya bukan tugas PPATK dan pihak pelapor PPATK, penyedia jasa keuangan belaka Bang Vio gitu kan. Tapi hanya memang tidak satu dua pihak iya, ya. betul gitu. Tapi ya memang butuh keterlibatan aktif dari masyarakat gitu. Termasuk tadi Bang Vio menyampaikan inspektorat gitu. Artinya ini aparat pengawas internal di mana sebuah instansi atau pemerintah atau nanti ada lembaga swasta ini juga sebetulnya sebagai pihak-pihak yang sebenarnya harus dibangun gitu awareness terhadap bagaimana pencegahan money laundering, bagaimana menghindari orang-orang yang berupaya menghindari terdeteksi money laundering gitu. Nah, ini juga harus ditingkatkan gitu. Memang awareness-nya memang melalui tadi gitu pengawasan itu, kemudian melalui deteksi perilaku dan lain sebagainya gitu. Dan memang kalau untuk inspektorat ini adalah salah satu ya memang pihak yang berwenang untuk meminta informasi kepada PPATK Bang Vio. Begitupun PPATK juga bisa memberikan satu informasi secara proaktif kepada inspektorat atau aparat pengawas internal di berbagai instansi gitu. Jadi mereka juga harus paham gitu kan, ini sebetulnya bagaimana sih teknik-teknik modus-modus yang dipergunakan para pelaku ini gitu kan, kemudian dalih, kemudian apa yang sebetulnya sering dilakukan oleh para pelaku ini gitu. Ini sebetulnya saya rasa untuk sekarang dari zamannya keterbukaan informasi, saya rasa orang akan lumayan relatif lebih paham lah gitu. Ya. Apalagi dengan kita suatu kerjasama yang formal, kita kerja suatu komunikasi yang sudah terbangun antara PPATK dan
aparat pengawas internal. Nah ini akan semakin seharusnya mempermudah dan membuat satu pekerjaan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi ini juga berhasil gitu Pak Bill. Iya, kembali ke yang tadi tuh pelaku goib tadi ya. Apa istilah Mas Riko tadi itu? Pelaku ajaib. Pelaku ajaib. Ya, Ya. itu seperti apa itu pelaku ajaib itu? Iya. Jadi kalau kita lihat dari beberapa kasus money laundering ini, kalau dulu pelaku ajaib kita bilang ini pelaku hantu Bang. Karena ini wujudnya tidak jelas apa gitu. Wujudnya tidak jelas apa tapi melakukan transaksi. Kenapa bisa begitu? Iya. Kalau dulu ini kita masih lihat adanya identitas fiktif Bang. Ada identitas fiktif, KTP ya, KTP Oke, yang fiktif. Ayu Ting Ting ya bilang ya. Alamat palsu ya. Ini bukan hanya alamatnya yang palsu, orangnya pun palsu gitu ya kan. Nah, dengan mempergunakan kartu identitas palsu, seorang pelaku kejahatan datang ke kantor bank, datang ke kantor asuransi, datang ke money changer, melakukan transaksi, dan kemudian dia tidak mempergunakan identitasnya sendiri gitu. Bahkan bukan identitas orang lain, tapi identitas palsu. Nah, ini salah satu ya dulu Bang. Dulu identitas palsu ini marak digunakan. Tapi sekarang gitu kan sudah beberapa perubahan, perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah gitu kan. Kita membuat sistem iktp, membuat sistem single identity. Nah, ini kemudian diadopsi dan dipergunakan, dimanfaatkan oleh penyedia jasa keuangan, dan perlahan-lahan ini mulai hilang, mulai hilang. Penggunaan identitas palsu belum hilang sama sekali, itu masih ada, tapi jumlahnya sudah jauh menurun dengan apa yang kita kerjakan atau kita temukan misalnya 5 atau 10 tahun yang lalu. Nah, ini adalah salah satu perubahan positif sebetulnya Bang Vio nih. Ada perubahan lagi gitu. Jadi pemerintah sudah menyadari bagaimana risiko-risiko terkait dengan data kependudukan dan kartu identitas dan lain sebagainya. Sudah ada perubahan, kemudian sudah diimplementasi dan ini sudah cukup berhasil. Nah, itu baru satu contoh sebetulnya Bang Vio. Kalau kita bilang pelaku ajaib, ini ada banyak sebetulnya Bang Vio. Tapi yang lagi tren sekarang apa tuh? Seperti apa tuh pelaku ajaib ini? Ya, pelaku ajaib ya sekarang sedang marak sebetulnya ya mempergunakan identitas orang lain, Bang. Mempergunakan identitas orang lain. Karena ya kita ID palsu sudah relatif sulit kita membuat ID palsu untuk melakukan transaksi atau membuka rekening misalnya gitu kan. Tapi tidak menghalangi orang ini untuk meminjam rekening kah gitu kan. Kemudian menyuruh orang lain membuka rekening, kemudian atau meminta fasilitas transaksi ya, seperti internet banking, seperti kartu ATM. Nah, ini masih banyak dipergunakan dan itu sebetulnya ya kita ya bisa deteksi juga gitu. Orang-orang yang kita bilang itu adalah proxy, orang itu adalah yang dimanfaatkan. Nah, ini pada akhirnya kita akan bisa trace, kita akan bisa temukan siapa sebetulnya yang memanfaatkan para pelaku tersebut. Nah, itu salah satunya mungkin terkait dengan yang love scam ya. Dia dapatkan fasilitas rekening dengan melakukan pacaran misalnya ya, dari situ dia dapatkan buku dan kartu ATM. Nah, kemudian kalau kita lihat dari modus operandi kalau menggunakan blockchain, itu yang lebih canggih dari itu apa kira-kira? Kita ini berandai-andai nih Bang. Iya. Kalau kan dibilang harus tadi diantisipasi, betul ya. Ini perkembangan teknologi sangat pesat Bang. Iya. Kita 10 tahun yang lagi kita seperti apa kondisinya kita baru bisa memprediksi Bang. Jadi perkembangan teknologi bagaimana pesatnya channel-channel transaksi, jalur komunikasi, teknologi internet, kemudian juga teknologi IT gitu. Ini akan membuat ke depan ini akan lebih challenging Bang Vio. Kita sudah
sekarang sudah yang emerging itu teknologi AI sekarang. Artificial intelligence. Nah, ini sudah mulai dipergunakan, udah banyak. Jadi kemungkinan ke depan ini kita tidak lagi berhubungan dengan manusia atau berhubungan dengan satu orang gitu. Karena kemungkinan ke depan money laundering akan dilakukan oleh artificial intelligence atau orang atau robot gitu. Karena ini arahnya sudah ke sana gitu. Kalau sekarang ini belum, Bang. Kita melakukan transaksi melalui e-wallet kita misalnya di ponsel kita atau melalui internet banking. Itu bukan AI, itu sudah computerized. Itu semua sistem yang sedemikian canggih yang sudah diprogram gitu kan. Tapi bedanya adalah itu adalah diprogram sesuai dengan kehendak si penyedia jasa keuangan gitu. Nah, ke depan ini penjahat ini cenderung akan membuat satu AI. AI ini artinya apa? Dia bisa belajar sendiri, Pak. Dia bisa belajar dari sekelompok data, sekelompok perintah, sekelompok informasi yang kita berikan kepada komputer. Dia akan belajar dan dia akan bisa memutuskan sendiri. Gitu. Iya. Tanpa ada campur tangan manusia. AI itu seperti itu. Nah, sekarang sudah mulai banyak nih AI nih, Bang View, tapi memang di dalam money laundering belum terlalu kelihatan banyak gitu, kelihatan banyak. Tapi AI inilah yang kita harus antisipasi ke depannya, karena ke depan kita mungkin tidak akan transaksi dengan orang gitu, tapi kemungkinan kita akan bertransaksi dengan AI. Dan ini bisa nggak Mas Riko kasih gambaran nih ke Sobat PPATK, seperti apa itu nanti penggunaan AI itu di dalam melakukan tindak pidana pencucian uang? Iya, jadi ini sudah mulai terjadi, Bang View, borderless, artinya transaksi tanpa batas-batas lagi. Dengan adanya blockchain. Ya. Di mana tadi yang saya bilang, kita diskusikan tadi, transaksi tanpa melalui keperantaraan. Yeah. Nah, jadi transaksi bisa dilakukan dimanapun, tanpa batas-batas apapun, tanpa batas negara, tanpa batas jurisdiksi, gitu. Kita bisa bebas sekarang, sudah mulai bebas gitu. Kita mau bertransaksi dengan bagaimana melakukan transaksi dengan satu partner saya di Eropa gitu. Kalau yang konvensional, saya akan datang ke bank, mengisi form, kemudian menyediakan sejumlah dana untuk ditransfer dan membutuhkan beberapa waktu supaya dana saya langsung sampai ke partner saya di Eropa. Tapi dengan teknologi blockchain ini instan gitu. Ini instan sampai gitu. Kita ada satu harta kekayaan yang namanya blockchain tadi, mata uang digital, Bitcoin gitu. Nah, kita kirimkan kita antara wallet ke wallet itu dalam waktu hitungan tidak sampai 1 detik sudah dananya sudah sampai. Nah, ini adalah satu transaksi tanpa batas, transaksi tanpa intervensi siapapun, pihak keperantaraan siapapun, hanya berhubungan dengan satu sistem atau algoritma teknologi gitu, Bang View. Dan inilah yang akan area-area yang akan dimanfaatkan oleh AI. Nanti ini bisa jadi seperti itu gitu. Jadi AI ini akan mengendalikan akan bisa mungkin membuat wallet sendiri, mungkin akan membuat account sendiri, akan mengelola keuangannya sendiri gitu. Dengan AI ini cuma dikasih instruksi, amankan uang saya, bagaimanapun caranya jangan sampai terdeteksi oleh otoritas. Nah, inilah AI akan belajar dengan banyaknya informasi yang sudah di-feeding ke dia akan membuat keputusan sendiri dan dia akan lakukan money laundering. Itu mengerikan sebetulnya gitu. Dan ya di masa depan kita nggak tahu nih, sekarang ada istilahnya apa, metaverse gitu. Nanti ada jagat apa gitu kan. Nah, nanti ada misalnya kita punya aset tapi tidak real, tidak di dunia ini gitu, tapi ada di satu dunia virtual atau jagat meta gitu, dan bisa diperdagangkan di sana. Nah, ini sudah ya. Tapi intinya analis harus siap. Oh, siap ya, harus kita siap, harus siap, mau ya belajar. Itu kunci
analisis transaksi keuangan, Bang View. Kita bagaimanapun caranya kita akan ikuti uangnya, kita akan ikuti harta kekayaannya gitu. Baik itu bentuknya uang di amplop, uang dalam bentuk dolar, ya kan, uang dalam rupiah, di rekening deposito, ada polis asuransi, kita ikuti terus. Nanti ada Bitcoin, terus nanti ada apa, koin luar angkasa, kita akan ikuti, Bang. Karena konsep dari FI, Financial Intelligence Unit, gitu, konsep dari seorang analis transaksi keuangan gitu, follow the money, apapun bentuknya kita akan tetap follow the money. Bisa kejar, mau ngasih kejar. Kita harus kejar, Bang. Sobat PPATK, ini mungkin sama kali keinginan tawan kita ya. Kita lihat nih Mas Riko ini kan jam terbangnya cukup tinggi ya, pengalamannya cukup banyak. Apa yang membuat Mas Riko tuh di dalam menangani kasus gitu ya, adrenalinnya begitu meningkat gitu ya? Dari kasus apa atau pengalaman apa yang bisa sedikit diceritakanlah ke Sobat PPATK untuk bisa dapat sedikit-sedikit lah informasinya. Ya, terima kasih Bang View. Jadi memang kami di PPATK ini bekerja dengan profesional, Bang View. Analis PPATK ada beberapa bidang, ya, keahliannya banyak, keahliannya masing-masing, spesialisasinya ada banyak. Tapi kami bekerja secara profesional, kapabilitas kami sudah teruji dan termasuk dalam mengerjakan kasus-kasus atau melakukan analisis. Nah, apa yang dilakukan oleh analis PPATK? Genriknya adalah satu, follow the money. Kita mengikuti uang, aliran transaksi. Nah, kalau apa yang membuat adrenalin tinggi gitu? Ya, tentunya berbeda dengan kita misalnya bekerja di lapangan, Bang. Karena kita bekerja di mana? Di balik layar komputer, Bang. Gitu. Sesekali memang ya pekerjaan di luar juga ada gitu, tapi memang analis transaksi keuangan apa yang kita lakukan, follow the money ini kita lakukan di belakang layar komputer, Bang View. Karena teknologi sudah begitu maju, Bang View, semua kita sudah terdigitalisasi, semua kita sudah tersistem, sehingga sebagian besar pekerjaan analis itu adalah di belakang layar komputer. Nah, adrenalin, saya pikir semua kasus yang kami tangani sama saja dan membuat hati itu bergejolak, Bang View. Kenapa bergejolak? Karena ada setiap kita mengerjakan kasus money laundering itu pasti ada rasa ingin menumpas ketidakadilan. Ada transaksi-transaksi yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan, para pelaku money laundering ini ternyata membuat kami bergejolak, Bang View. Ada ketidakadilan di situ. Bayangkan begini, Bang View. Kami menemukan ada satu money laundering dari satu hasil tindak kejahatan narkotika contohnya. Ada bandar narkotika, kemudian mendapatkan uang dari peredaran narkotika, sabu-sabu, kemudian dibikin restoran sama dia. Nilainya triliunan. Saya tidak berbicara dengan nilai, tapi memang triliunan tentu ada. Tapi dalam skala kecil juga ada. Kita bicara skala kecil saja, Bang. Uang hasil peredaran sabu-sabu akan dibikin satu bisnis. Orang sudah mendapatkan uang banyak dari peredaran sabu-sabu. Ya. Kemudian dibikin satu bisnis restoran, taruhlah. Nah, bisnis restoran ini effortless, Bang. Maksudnya apa effortless? Dia tidak perlu mengumpulkan uang, dia tidak perlu mengumpulkan minta-minta kesana sini, ngutang kesana sini gitu. Jadilah restoran bagus, kemudian restoran itu peredaran usahanya dibuat seakan-akan ada peredaran usahanya, padahal restoran itu adalah untuk mencuci uang hasil sabu-sabunya. Kemudian saya komparasi dengan usaha restoran yang biasa, yang betul, Bang. Ya. Betapa sedih coba, Bang View. Saya menemukan bahwa restoran-restoran yang betul itu, orang yang jujur itu mereka struggle. Transaksinya mereka ajukan kredit, ajukan gitu kan, melakukan pinjaman gitu. Dan kadang-kadang pinjamannya macet gara-gara usahanya tidak berhasil gitu. Kita bayangkan dengan usaha restoran tadi yang dibangun dengan hasil kejahatan. Nah, itu. Dan yang parahnya
usaha yang dibangun setelah struggle tadi itu bisa kalah ya, kolaps karena akan di begitu. Itulah ketidakadilan money laundering, Bang. oke ya. Bahwa hasil kejahatan ini membuat satu perekonomian yang tidak sehat, persaingan yang benar-benar tidak sehat. Ya. Orang yang struggle, orang yang jujur, ngutang ke sana sini, mengumpulkan modal, mereka akan kalah dengan para pelaku money laundering yang Ini dari unlimited hasil money. Dia kadang rugi juga dan sengaja Betul. dibanting harga Betul. gitu ya, Betul. supaya kelihatan eksis gitu, Betul. maju ya. Itu ya contoh analogi yang sederhana lah, Bang. Tapi Iya. apa yang terjadi dalam kasus-kasus money laundering semacam itu memang mirip-mirip seperti itulah ya. Saya bicara restoran, bisa nanti bentuk bisnis yang lain, bisa bentuk satu kegiatan investasi, kemudian nanti Iya. ada apa gitu. Jadi itu adalah ya salah satu contoh gitu. Nah, itu yang membuat kami tuh bersemangat, Bang Fi. Kita Iya. bersemangat. Ini ada satu ketidakadilan, ada satu yang harus kita sampaikan gitu untuk ditindaklanjutin, yang harus diberantas yang seperti itu. Gitu sobat PPATK. Oke, Mas Riko ya. Ini masih juga terjadi di tengah masyarakat. Nih, kok terlihat angkanya besar sekali. Itu angka itu merupakan uang hasil kejahatannya ataukah mutasi ataupun transaksi dari sebuah kejahatan yang dilakukan? Itu sebenarnya bagaimana sih cara menghitungnya atau menilainya? Iya, Bang View. Ya sobat PPATK, para netizen yang budiman. Jadi memang ya apalagi belakangan ini ya Bang View ya, orang selalu berbicara produk PPATK berapa triliun, begitu kan? Gitu. Nah jadi memang angka itu memang banyak yang menafsirkan lain-lain tafsirannya gitu Bang View. Nah tapi sebetulnya gitu Bang View, angka-angka yang disampaikan oleh PPATK kepada publik itu seluruhnya itu bisa dipertanggungjawabkan. Saya kasih contoh Bang View. Kenapa PPATK bisa bilang triliun, bisa bilang miliar, bisa bilang juta atau berapa ratusan miliar gitu kan? Itu adalah satu angka yang sebetulnya atau nominal yang ada di dalam informasi di dalam PPATK, di dalam dokumen atau informasi dari PPATK. Transaksi gitu. Jadi begini Bang View. Contohnya saya punya uang 1 miliar lah Bang View ya. Saya punya uang 1 miliar, saya transfer ke rekening Bang View. Terus kemudian Bang View akan transfer kepada rekening Mr. X ya, kawan Bang View. Kemudian dari Mr. X akan transfer lagi ke Mr. Y 1 miliar lagi. Jadi uang 1 miliar itu ada 4 transaksi dari saya ke Bang View, kemudian Mr. X, Mr. Y. Itu akan transaksi itu bercerita ada hubungan antara Riko dengan Bang View, ada hubungan antara Bang View dengan Mr. X, dan seterusnya. Dan seluruh transaksi inilah ini tercantum di dalam dokumen informasi PPATK karena transaksi ini bercerita Bang View ya. Jadi uang sebetulnya bukan artinya tadi 4 miliar atau 5 miliar, karena ini harus kita bedakan Bang View. Mana satu angka yang merupakan nilai suatu harta kekayaan, mana satu nilai yang merupakan satu nilai suatu saldo, mana satu nilai yang merupakan nominal satu nilai aset gitu. Kita harus bedakan ini semua dengan nilai transaksi. Nah, jadi kita harus bedakan itu Bang View. Nilai transaksi inilah yang akan membuat seakan-akan ini angkanya besar. Tapi sebetulnya nilai asetnya, nilai saldonya, atau harta kekayaannya itu bisa saja tidak sebesar itu. Kenapa begitu Bang View, Sobat PPATK? Karena dalam dokumen intelijen keuangan kita menceritakan transaksi. Transaksi dengan A ke B, terus kemudian B ke C, kemudian C ke D,
kemudian balik lagi kemanapun itu kita akan ceritakan di dalam dokumen informasi tersebut. Karena setiap transaksi itu memiliki arti. Dan transaksi yang ratusan miliar, ratusan juta gitu kan, itu kita ceritakan. Itu kita sampaikan kepada instansi penyidik atau instansi peminta supaya kita informasikan ini ada peristiwa transaksi ini tanggal sekian dari Mr. A kepada Mr. B, dari Mr. X kepada Mr. Y gitu kan. Kemudian pihak-pihak mana yang terkait. Nah, itu yang kita ceritakan. Itu akan semua transaksi ini akan terakumulasi menjadi satu nilai tertentu. Nah, itu kita informasikan. Ada lagi hal-hal yang kita sampaikan di dalam informasi ini berkaitan dengan saldo misalnya. Ini hal yang lain Bang Fiu gitu. Orang ini Mr. X saldonya berapa sih? Itu angkanya lain lagi gitu. Orang ini Mr. X punya aset apa aja sih? Aset pasar modal, kemudian dia aset bergerak berapa, aset yang berhasil diidentifikasi kendaraan bermotor berapa gitu. Itu adalah satu nilai aset, satu harta kekayaan. Ini berbeda dengan transaksi. Nah, jadi kalau kita melihat satu nanti nominal angka, kita harus pahami, Bang Fiu, apakah nominal tersebut merupakan satu nilai akumulasi dari transaksi, ataukah itu adalah satu nilai harta kekayaan. Harta kekayaan ini bisa merupakan apa aja, Bang Fiu? Gitu. Harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi misalnya, dari suap, harta kekayaan yang diperoleh dari transaksi jual beli narkotika, harta kekayaan yang diperoleh dari perjudian gitu. Ini akan ada satu nilai saldo, akan ada nilai nominal aset, akan ada satu nilai nominal satu harta kekayaan lah gitu. Transaksinya berbeda lagi gitu. Transaksi ini kita akan menunjukkan adanya peristiwa transaksi yang berindikasi tindak pidana asal maupun tindak pidana pencucian uang. Karena kita tidak bisa memisahkan transaksi, kita tidak menyampaikan transaksi karena inti dari informasi PPATK itu adalah sebenarnya transaksi. Karena transaksi inilah yang sebetulnya menceritakan satu peristiwa yang PPATK meyakini, PPATK menduga, PPATK mengindikasikan adanya satu tindak pidana pencucian uang. Dibuktikan, diindikasikan dengan transaksi, diceritakan dengan transaksi. Oke, luar biasa nih Mas Riko. Informasinya sungguh membuat kita sedikit memahami ya dari apa yang disebut dengan transaksi pencucian uang ya. Nah, jadi memang semua alur transaksi yang ada itu memberikan cerita tersendiri ya, sebagai alat bantu oleh penegak hukum di dalam menindaklanjuti hasil analisis, hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh PPATK. Betul Bang Fiu. Oke Sobat PPATK, banyak sekali ilmu yang kita dapat, pencerahan yang kita peroleh, dan terima kasih ke Mas Riko ya yang sudah berbagi kepada Sobat PPATK. Jumpa lagi kita di Jumatan, Jumpa PPATK Pekanan. Kalau bersih, kenapa harus bersih?